Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rival Saifuddin, mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum nih kedatangan saya ke sini mau ngapain? Belum ya? Oke, jadi kedatangan saya ke sini itu nanti saya meminta waktunya teman-teman untuk mengisi link Google Form yang nanti saya bagikan. Yang dimana di dalam Google Form ini itu terdapat pernyataan-pernyataan tentang permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman, yaitu tentang instrumen awal umum. Sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu awal umum itu apa? Belum tahu ya? Oke baik. Jadi sedikit mau jelaskan. Awal umum itu instrumen atau alat bantu yang digunakan untuk memahami berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman gitu ya, baik dalam hal pribadi, sosial maupun akademik. Nah, melalui pengisian awal ini teman-teman nanti bisa mendapatkan gambaran umum mengenai bidang-bidang kehidupan mana saja yang mungkin sedang menjadi sumber masalah atau membutuhkan perhatian lebih. Nah, dan di awal umum ini itu terdapat 3 format, yang dimana itu ada format SLTP, itu untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang kedua itu ada format SLTA, yaitu sekolah lanjutan tingkat atas. Dan yang ketiga itu ada format untuk perguruan tinggi. Nah, selain itu di awal umum ini juga terdapat dikelompokkan menjadi 10 bidang. Nah, yang dimana 10 bidang itu ada bidang JDK, yaitu jasmani kesehatan, ada juga bidang PDP, yaitu pendidikan dan pelajaran. Yang ketiga itu ada bidang KDP, yaitu keadaan diri pribadi. Dan yang keempat itu ada bidang HSO, yaitu hubungan sosial. Yang kelima itu ada bidang AMN, yaitu aspek masalah non klinis. Yang keenam itu bidang KHK, yaitu keadaan hubungan dalam keluarga. Yang ketujuh itu bidang EDK, yaitu ekonomi dan keuangan. Yang kedelapan itu bidang pribadi, yaitu diri pribadi. Yang kesembilan itu ada bidang HMM, yaitu hubungan dengan masa mendatang. Dan yang terakhir itu ada bidang WSG, yaitu waktu senggang. Nah, nanti melalui pengisian awal ini teman-teman diharapkan dapat menjawabnya dengan jujur dan sesuai keadaan diri teman-teman gitu. Karena nanti hasilnya itu akan membantu kami untuk sebagai calon konselor untuk memahami dan memecahkan masalah yang umum yang dihadapi oleh teman-teman gitu. Oke baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya akan membagikan link Google Form. Di sini untuk ketua kelasnya siapa? Saya. Oke baik, boleh minta bantuannya untuk mengirimkan Google Formnya ke grup kelasnya ya. Cut. Oke baik, itu link Google Formnya sudah saya bagikan ya. Nah teman-teman dibuka dulu link Google Formnya karena di situ ada petunjuk untuk pengisiannya. Sudah dibuka? Oke baik.
Jika sudah, di sini teman-teman bisa baca di petunjuk pengisian. Nah, di sini ada baca dengan sesama. Teman-teman baca dengan sesama pernyataan-pernyataan permasalahan berikut ini dan tandailah masalah-masalah yang menjadi keluhan dan mengganggu teman-teman sekarang dengan memberikan tanda centang. Nanti di situ kan banyak pernyataan-pernyataan. Nah, semisal ada masalah-masalah yang teman-teman sedang hadapin, itu nanti teman-teman bisa memberi tanda centang di kolom kotak itu. Nah, di sini langkah pertamanya itu dalam membaca dengan sesama daftar berikut ini, tandailah masalah-masalah yang bagi teman-teman merupakan keluhan atau gangguan dengan memberi tanda centang pada nomor masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Misalnya, jika teman-teman merasa adanya keluhan atau terganggu karena berat badan terlalu kurus, nah nanti teman-teman bisa mencentangnya di kolom tersebut gitu. Nah, langkah kedua di sini jika teman-teman selesai dengan langkah pertama, teman-teman bisa tinjau kembali masalah-masalah yang teman-teman tandai itu dan pilihlah masalah mana yang bagi teman-teman merasa berat atau merasa terganggu gitu. Nah, terus nanti teman-teman bisa tulislah nomor-nomor masalah yang amat berat atau terganggu itu di bagian yang tersedia. Nah, selanjutnya di langkah ketiga itu setelah teman-teman menyelesaikan langkah kedua, itu kan di slide terakhir itu ada 3 buah pertanyaan. Nah, yang tertera pada halaman terakhir itu. Nah, di situ teman-teman bisa mengisi yang pertanyaan yang sudah tersedia. Oke, baik. Jika teman-teman sudah paham cara pengisiannya, silakan teman-teman mengisi Google Form-nya. Saya beri waktu pengisian selama 30 menit. Oke, baik teman-teman, 30 menit sudah berlalu. Nanti untuk mengetahui hasilnya, saya akan informasikan kembali dalam 2 minggu ke depan ya. Nanti saya akan kasih hasilnya itu ke guru BK. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga untuk kerjasamanya ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan saya juga bermohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin teman-teman merasa kurang enak gitu ya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mentutorkan gimana cara mengolah data umum. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengisi Google Form nih. Sebelumnya, nah kita klik jawaban, lalu kita klik ini lihat di spreadsheet. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini nama-nama data-data yang sudah mengisi Google Form. Nah, selanjutnya gimana sih cara menginput datanya? Kita menggunakan aplikasi, kita buka aplikasi terlebih dulu ke menu utama. Nih, ini aplikasinya. Lalu kita klik entry. Nah, klik entry. Nah, di sini kita isi identitas terlebih dahulu. Kita isi nama guru pembimbingnya siapa, terus nama kepala sekolahnya siapa, terus nama sekolahnya apa, tanggal entry-nya tanggal berapa, dan kelasnya kelas berapa, seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengisi identitas ini, lalu kita
isi nama-nama siswanya. Setelah itu kita isi jenis kelaminnya apa, seperti itu. Nah, lanjut ke untuk menginput data. Nah, di sini ini kenapa diisikan angka satu? Karena maksudnya gini, eh, jika siswa itu memilih nomor pernyataan tersebut, gitu, itu kita isikan angka satu. Nah, contohnya gini, Algina di sini dia memilih nomor pernyataan nomor 2, nomor 6, nomor 13, nomor 16, dan nomor 18, dan seterusnya. Nah, itu kita isikan angka satu. Nah, jika dia tidak mengisi nomor pernyataan tersebut, itu kita kosongkan saja. Kita kosongkan saja. Nah, gimana sih cara melihat siswa itu memilih nomor pernyataan tersebut? Cara melihatnya itu kita kembali ke tadi ini, ke sini. Nah, tuh kita tinggal melihat dari sini. Kita ngelihat ini terus ini, pokoknya kita ngeliat dari sini gitu kan. Lalu kita isikan di tabel ini gitu. Nah, selanjutnya kita geser ke sebelah kanan. Nah, di sini langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini itu kita isikan nomor-nomor nomor-nomor pernyataan masalah yang merasa berat atau merasa terganggu gitu. Kita isikan di langkah kedua ini. Kita isikan di sini. Selanjutnya di langkah ketiga ini, jika siswa tersebut ingin melakukan konsultasi tindak lanjut, kita isikan ya. Nah, jika siswa itu tidak ingin melakukan konsultasi tindak lanjut, ya udah kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya jika siswa itu ingin melakukan konsultasi kepada siapa? Contohnya di sini dia ingin konsultasi ke guru BK. Nah, kita isi guru BK di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, jika kita ingin melihat data individu dan data kelompok, kita tinggal klik di bagian ini, individu. Nah, ini sudah otomatis. Jika kita ingin mencari nomor urut siswanya, tinggal klik ini saja. Nah, selanjutnya di data kelompok itu sama. Nah, itu sudah otomatis juga seperti itu. Nah, selanjutnya, dan gimana sih cara membuat diagram per bidangnya secara manual? Secara manual. Nah, kita klik ke Excel ya. Kita klik Excel. Nah, sebelum membuat diagramnya, itu kita membuat tabel dulu. Sebelum kita membuat diagram bidangnya, itu kita membuat tabel dulu seperti ini. Membuat tabel. Nah, di sini tabelnya itu ada nama sama bidangnya. Kita isikan nama-nama siswanya, lalu jumlah ininya. Nah, di sini contohnya yang pertama di bidang JDK terlebih dahulu. Nah, kita isikan nih jumlah jumlah siswa itu memilih di bidang JDK itu berapa gitu. Contohnya di sini Adinda dia memilih 7 masalah di bidang JDK. Gimana sih cara melihat jumlah-jumlahnya? Kita klik ini, lalu kita klik yang hasil entry data. Nah, di sini ini cara melihatnya nih. Di sini kan Dinda dia di bidang JDK memilih 7 masalah ya. Kita isikan di tabel yang tadi itu dan seterusnya di sini. Kita isikan di tabel ini. Isi
isikan, 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 isikan. Nah, setelah itu, cara membuat diagram bidangnya, kita pertama blok terlebih dahulu, lalu kita klik CTRL plus key. Nah, di sini kita klik yang chart. Lalu kita klik yang insert. Nah, di sini sudah jadi. Kita tinggal klik OK saja. Klik OK. Nah, ini jadi seperti itu. Dan seterusnya ya di bidang selanjutnya itu kita buat tabel terlebih dahulu, baru kita blok tabelnya. Setelah itu lakukan cara yang tadi sama saja. Nah, di diagram bidang keseluruhan itu sama saja membuat diagramnya seperti yang tadi. Kita membuat tabel terlebih dahulu di sini, terus isikan keterangan dan jumlahnya. Nah, di keterangan ini itu kita isi nama-nama bidangnya. Nah, di jumlahnya ini itu kita isi di bidang tersebut tuh jumlahnya berapa gitu. Yang mengisi di bidang tersebut jumlahnya berapa kita isi di sini. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membacakan hasil olahan instrumen AUM. Nah, di sini eh, nah ini untuk hasil data entry per bidangnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Tuh, ini untuk hasil data entry per bidang. Nah, kalau untuk hasil data diagram per bidangnya di sini. Nah, yang pertama di sini ada bidang jasmani dan kesehatan. Nah, di sini didapatkan hasil tertinggi dalam bidang JDK yaitu Hafiz Al-Fauzan dan Irna Widianti. Nah, terus yang paling rendah itu Mutiara Azahra dan Siti Najwa. Nah, selanjutnya di bidang PDP itu hasil tertingginya itu didapatkan oleh Albina Fadilah, Hafiz Al-Fauzan, dan Salwaul Salwa. Nah, dan hasil terendahnya itu didapatkan oleh Mutiara Azahra, Siti Najwa, dan Syifa Muflihatur. Nah, selanjutnya di bidang KDP, itu hasil tertingginya itu didapatkan oleh Bunga Cahaya dan hasil terendahnya itu didapatkan oleh Mutiara Azahra. Nah, selanjutnya di bidang hubungan sosial, itu hasil tertingginya itu didapatkan oleh Jila Lailatul dan hasil terendahnya itu didapatkan oleh Mutiara Azahra dan Siti Najwa Mai. Nah, terus di bidang AMN ini hasil tertingginya itu didapatkan oleh Bunga Cahaya dan hasil terendahnya itu didapatkan oleh Mutiara Azahra, Siti Najwa, dan Wilda Rizatun Nisa. Selanjutnya, di bidang KHK itu hasil tertinggi didapatkan oleh Bunga Cahaya dan hasil terendahnya itu didapatkan oleh Mutiara Azahra dan Siti Najwa Mai. Nah, selanjutnya di bidang EDK, Ekonomi dan Keuangan, didapatkan hasil tertinggi dalam bidang EDK yaitu Bunga Cahaya dan hasil terendah didapatkan oleh Dida Humairah, Elma Fadilah, Fatima Zahra, Hilda Febriani, Isna Syailila, Ijma Ashifa, Muhammad Thorik Al-Fatir, Mutiara Azhara, Silvi Novita Putri, Siti Lailatul Syifa,
Siti Naura, Siti Najwa Mai, Sofi Amalia, Syafana Siti Fajrina, dan Wilda Rizatun Nisa. Nah, selanjutnya di bidang DPI itu hasil tertinggi itu didapatkan oleh Sofi Amalia dan Syifa Muf Luhatur, dan hasil terendahnya itu didapatkan oleh Ijma Ashifa dan Siti Najwa Mai. Selanjutnya di bidang HMM, hubungan dengan masa mendatang, itu hasil tertingginya itu didapatkan oleh Bunga Cahaya dan Irna Widianti, dan hasil terendahnya itu didapatkan oleh Siti Najwa Mai. Nah, terakhir di bidang WSG itu hasil tertinggi didapatkan oleh Irna Widianti dan hasil terendah didapatkan oleh Fatima Zahra dan Ijma Ashifa. Kita balik lagi ke sini. Nah, jadi untuk hasil diagram keseluruhannya itu di sini dijelaskan didapatkan bidang dengan angka tertinggi yaitu HSO, hubungan sosial. Nah, dan angka terendahnya itu didapatkan oleh bidang EDK, ekonomi dan keuangan. Nah, di sini itu bidang HSO itu kita bisa lihat di sini sebanyak 204. Selanjutnya di sini kita lihat di tabel ini, di sini bidang yang paling tertinggi itu di bidang HSO, yaitu hubungan sosial. Nah, di bidang HSO ini itu terdapat jumlah sebesar 243. Sedangkan eh, yang paling rendah itu terdapat di bidang EDK, yaitu ekonomi dan keuangan. Nah, di sini di bidang EDK itu terdapat 47 jumlah. Kita bisa lihat di diagram ini. Di sini HSO yang paling tertinggi dan EDK yang paling terendah. Nah, selanjutnya jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan angka tertinggi dari data yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 11 IPS 6 itu IPS 1 mengalami masalah pada bidang HSO, yaitu hubungan sosial. Nah, itu dan harus ditindak lanjut. Kemudian, untuk angka terendahnya itu ditempati oleh bidang EDK, yaitu ekonomi dan keuangan. Yang berarti pada bidang tersebut siswa itu sudah cukup baik dalam ekonomi dan keuangan. Begitu. Nah, oke, baik. Eh, Setelah kita membaca hasil data AUM tadi, di sini kita akan membuat rencana kegiatan action plan bimbingan dan konseling. Nah, di rencana kegiatan action plan ini itu terdapat beberapa aspek, yaitu ada bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, dan juga di sini ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, pertama kita isi terlebih dahulu di tujuan layanan. Yang pertama itu, nah di tujuan layanan ini, itu saya mengambil dari hasil olahan data AUM yang paling tertinggi, yaitu di bidang HSO, hubungan sosial. Nah, di tujuan layanan di bidang pribadi itu saya mengambil peserta didik mampu berperan efektif dalam kelompok, mengatasi konflik, dan menyesuaikan diri dengan norma sosial. Nah, di sini saya mengambil strategi layanannya itu bimbingan kelompok. Kenapa mengambil bimbingan kelompok? Karena topik ini itu
berkaitan dengan interaksi sosial dan kerjasama gitu, sehingga efektif dibahas secara bersama agar siswa itu bisa belajar dengan dari pengalaman temannya gitu. Jadi mengambil bimbingan kelompok ini itu karena siswa tersebut itu lebih dari 15 orang gitu. Makanya saya mengambil bimbingan kelompok. Nah, untuk materinya di sini saya mengambil kerjasama dan penyesuaian diri dalam kelompok sosial. Kenapa saya mengambil ini? Karena materi ini tuh sesuai dengan kebutuhan siswa untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan komunikasi dalam lingkungan sosial sekolahnya gitu. Nah, terus yang ke ini metodenya saya menggunakan diskusi kelompok karena diskusi kelompok ini itu si siswa ini tuh bisa saling berbagi pengalaman gitu. Bisa berbagi belajar, memahami perbedaan dan menemukan solusi bersama terhadap konflik. Nah, untuk medianya di sini saya menggunakan PowerPoint dan evaluasinya itu menggunakan Laiseg dan Laijapan. Nah, terus yang kedua di bidang sosial. Di sini tujuan layanannya itu peserta didik mampu menyelesaikan konflik dengan baik tanpa merugikan diri orang lain. Nah, di sini menggunakan strategi bimbingan kelompok. Sama saja seperti ini karena siswa itu lebih dari 15 maksudnya 7 sampai 15 siswa gitu. Makanya saya mengambil bimbingan kelompok. Selanjutnya untuk materinya itu penyelesaian konflik secara positif. Terus metodenya di sini saya menggunakan diskusi kelompok dan medianya menggunakan PowerPoint dan evaluasinya sama menggunakan Laisek dan Lejapan. Nah, untuk yang ketiga itu bidang karir. Di sini bidang karir peserta didik mampu menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi untuk menciptakan interaksi positif di kelas. Nah, strategi lainannya sama. Saya mengambil bimbingan kelompok. Untuk materinya, saya mengambil sikap toleransi dan saling menghargai dalam interaksi sosial. Untuk metodenya, di sini saya mengambil role play, bermain peran. Dan medianya mengambil kartu peran dan evaluasinya sama yaitu Laisek dan Laijapan. Yang terakhir di bidang karir yaitu peserta didik mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin dan etika sosial dalam dunia kerja. Nah, di sini saya mengambil bimbingan klasikal. Kenapa mengambil bimbingan klasikal? Eh, karena informasi karir itu bersifat umum dan bisa diberikan kepada seluruh siswa secara bersamaan gitu. Nah, dan materinya saya mengambil tanggung jawab, disiplin, dan etika sosial dalam dunia kerja. Untuk metodenya, saya mengambil role playing dan medianya saya mengambil skenario peran, naskah peran, dan evaluasinya mengambil Laiseng dan Lejapan. Ini kita akan membuat program semesteran. Nah, di program semesteran ini terdapat beberapa aspek, yaitu nomor, jenis kegiatan atau layanan, bidang bimbingan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir, fungsi bimbingan dan konseling, tujuan, kelas, dan waktu. Nah, yang pertama itu A. Nah, di sini persiapan. Nah, di persiapan ini itu ada 5. Yang pertama, pembagian tugas guru bimbingan dan konseling, asesmen kebutuhan, menyusun program bimbingan dan konseling, konsultasi program bimbingan dan konseling, pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Nah, jika di nomor 1 ini kita membutuhkan hanya 3, kita checklist saja 3, yaitu mau di bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, karena di sini saya membutuhkan semuanya, jadi saya checklistkan dari bidang pribadi, sosial, belajar hingga karir. Nah, di sini fungsi bimbingan dan konselingnya itu pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Dan tujuannya itu agar layanan BK berjalan secara efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini kelasnya itu kelas
11 dan waktunya itu 40 menit. Nah, yang kedua itu asesmen kebutuhan. Nah, jika kita membutuhkan ini, kita checklist nih, eh, mau di pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, karena di sini saya membutuhkan semuanya, jadi saya checklistkan semuanya dari bidang pribadi, sosial, belajar, hingga karir. Nah, dan tujuannya itu pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Tujuannya itu untuk mengetahui kebutuhan peserta didik agar dapat mengembangkan potensi, memahami diri, dan mencegah munculnya masalah. Kelasnya kelas 11, waktunya 40 menit. Nah, dan yang ketiga itu menyusun program bimbingan dan konseling. Nah, karena di sini saya membutuhkan satu, yaitu saya checklist satu di bidang sosial. Nah, dan fungsinya itu pengembangan pemahaman dan pencegahan. Tujuannya itu untuk merancang program yang sesuai dengan hasil asesmen dan kebutuhan siswa. Kelasnya itu kelas 11 dan untuk waktunya itu 40 menit. Nah, dan yang keempat itu konsultasi program bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya itu membutuhkan semuanya, yaitu saya mencekliskan dari bidang pribadi, sosial, belajar, hingga karir. Fungsinya itu pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Tujuannya itu untuk memperoleh masukan dan kesepakatan agar program BK itu lebih efektif sesuai kebutuhan peserta didik dan mudah dilaksanakan. Untuk kelasnya kelas 11 dan waktunya itu 40 menit. Nah, dan yang terakhir itu pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya itu membutuhkan semuanya. Jadi saya checklistkan dari bidang pribadi, sosial, belajar, hingga karir. Fungsinya itu pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Tujuannya itu untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan layanan BK. Nah, untuk kelasnya kelas 11 dan untuk waktunya itu 40 menit. Nah, selanjutnya yang B. Di sini layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu layanan dasar. Nah, di layanan dasar ini itu ada 6, yaitu yang pertama bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, bimbingan kelompok, pengembangan media bimbingan dan konseling, papan bimbingan, dan leaflet. Nah, yang pertama di bimbingan klasikal. Di sini kita bisa lihat di action plan. Nah, di sini di action plan ini bimbingan klasikal itu di bidang karir. Nah, kita lihat di sini di bidang karir. Nah, saya checklist di bidang karir dan fungsinya itu pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Tujuannya itu untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi, pemahaman diri, dan keterampilan sosial melalui kegiatan di kelas. Nah, untuk kelasnya itu kelas 11, waktunya 40 menit. Nah, dan yang kedua itu bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Nah, di sini saya kosongkan karena saya tidak membutuhkan gitu. Nah, selanjutnya di bimbingan kelompok, kita lihat lagi di action plan. Nah, di bimbingan kelompok itu kita ada di bidang pribadi, sosial. Nah, selanjutnya kita lihat tadi di action plan. Nah, di sini bimbingan kelompoknya itu ada di bidang pribadi, sosial, belajar. Nah, kita balik lagi ke programnya. Nah, di sini saya mencekliskan 3, yaitu di bidang pribadi, sosial, dan belajar. Nah, untuk fungsinya itu pengembangan pemahaman dan pencegahan. Tujuannya membantu peserta didik meningkatkan motivasi dan merencanakan masa depan. Untuk kelasnya kelas 11, waktunya 40 menit. Nah, untuk yang keempat ini pengembangan media bimbingan dan konseling. Di sini saya kosongkan dan yang kelima juga saya kosongkan dan yang keenam juga saya kosongkan. Nah, selanjutnya ke bagian C yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, di sini itu ada 7, yaitu bimbingan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, bimbingan kelompok, konsultasi, dan kolaborasi. Nah, yang pertama di bimbingan kelompok ini, itu kita lihat lagi di action plan tadi.
sorry, bimbingan klasikal maksudnya. Kita lihat di action plan tadi. Nah, di sini itu di bidang karir. Nah, kita checklist di bidang karir. Nah, untuk fungsinya itu pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Tujuannya itu membantu peserta didik mengembangkan potensi, pemahaman diri, dan keterampilan sosial. Kelasnya kelas 11 untuk waktunya itu 40 menit. Nah, di konseling individual itu saya kosongkan. Di konseling kelompok juga saya kosongkan. Dan bimbingan kelas besar juga saya kosongkan. Dan yang kelima itu bimbingan kelompok. Kita balik lagi lihat ke action plan tadi. Nah, di bimbingan kelompok ini yaitu ada di bidang pribadi, sosial, dan belajar. Nah, di sini saya checklist di bidang eh, pribadi, sosial, dan belajar. Fungsinya itu pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Tujuannya itu membantu peserta didik mengenali dan mengembangkan potensi dirinya, terutama terkait minat, bakat, dan perencanaan masa depan. Untuk kelasnya kelas 11, waktunya 40 menit. Nah, dan yang keenam ini konsultasi, di sini saya kosongkan. Dan yang tujuh kolaborasi, di sini saya juga kosongkan. Nah, selanjutnya di yang bagian A yaitu layanan responsif. Nah, di sini saya kosongkan semua ya. Terus yang bagian B yaitu dukungan sistem. Yang pertama itu ada melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen. Di sini saya kosongkan. Dan yang kedua kunjungan rumah saya kosongkan juga. Yang ketiga yaitu menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya itu membutuhkan di bidang semua, yaitu saya mencekliskan di bidang sosial, pribadi, belajar, dan karir. Fungsinya itu pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi pelaksanaan dan layanan BK dan memastikan program berjalan sesuai rencana serta kebutuhan siswa. Kelasnya kelas 11, waktunya 40 menit. Selanjutnya yang keempat ini membuat evaluasi. Di sini saya juga mencekliskan di semua bidang dan fungsinya itu pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Tujuannya untuk menilai keberhasilan kegiatan BK dan mengetahui aspek yang perlu diperbaiki. Kelasnya kelas 11, waktunya 40 menit. Yang terakhir itu melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya juga mencekliskan semua bidang, fungsinya pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Tujuannya untuk menjaga ketertiban, keteraturan, dan kelancaran pelaksanaan NBK kelasnya kelas 11, waktunya 40 menit. Selanjutnya yang cek kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Di sini ada dua, yaitu kegiatan tambahan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang kedua, pengembangan keprofesian konselor. Nah, di sini saya mencekliskan di semua bidang, yaitu bidang sosial, pribadi, belajar, dan karir. Fungsinya pengembangan pemahaman dan pencegahan, tujuannya untuk mendukung tugas pokok BK dan meningkatkan kualitas layanan kepada siswa. Kelas 11, waktunya 40 menit. Selanjutnya di pengembangan keprofesian kedua itu pengembangan keprofesian konselor. Nah, di sini saya juga mencekliskan di semua bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, hingga karir. Fungsinya itu pengembangan pemahaman dan pencegahan. Tujuannya meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan konselor dalam memberikan layanan BK yang lebih efektif. Untuk kelasnya kelas 11 dan waktunya itu 40 menit. Begitu. Baik, selanjutnya setelah kita membuat program semesteran, di sini kita akan membuat program tahunan. Nah, di program tahunan ini itu terdapat beberapa aspek, yaitu ada komponen dan kegiatan layanan atau bulan, yaitu ada bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, dan bulan eh, lainnya. Nah, yang pertama di sini persiapan. Di persiapan itu ada tiga, yaitu yang pertama melakukan asesmen kebutuhan, mendapatkan dukungan kepala dan komitmen sekolah, dan yang ketiga itu menetapkan dasar perencanaan layanan. Nah, yang pertama
di melakukan asesmen kebutuhan itu saya melakukannya per minggu ya. Jadi melakukannya per minggu yaitu saya melakukan di bulan Agustus di minggu ketiga dan di bulan September di minggu ketiga juga. Nah, yang kedua ini saya kosongkan karena di sini saya tidak melakukan tersebut. Nah, yang ketiga juga di sini saya tidak melakukan karena jadi saya kosongkan saja. Selanjutnya pelaksanaan. Di sini ada layanan dasar, yaitu ada dua. Yang pertama bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Nah, di bimbingan kelompok ini saya melakukannya itu di bulan Agustus di minggu kedua dan di bulan September di minggu kedua juga. Dan di minggu lainnya di bulan ketiga. Nah, selanjutnya di bimbingan kelompok itu saya tidak melakukan. Jadi saya kosongkan saja di sini. Nah, selanjutnya di layanan responsif. Di layanan responsif ini itu terdapat 7, yaitu ada konseling individual, konseling kelompok, referral, konsultasi, bimbingan dengan teman sebaya, konferensi kasus, dan kunjungan rumah. Nah, di konseling kelompok, di sini saya tidak melakukan, jadi saya konsulkan saja. Nah, selanjutnya di konseling kelompok, di sini saya melakukan di bulan Juli, yaitu di minggu kedua, dan di bulan Agustus di minggu kedua juga. Nah, yang di referral itu saya kosongkan karena saya tidak melakukan. Di konsultasi juga saya tidak melakukan. Di bimbingan teman sebaya juga tidak melakukan. Di konferensi kasus juga tidak melakukan. Dan di kunjungan rumah juga saya tidak melakukan. Nah, selanjutnya di peminatan dan perencanaan individual. Nah, di sini ada tiga, yaitu konseling individual dan kelompok, konsultasi, dan karir day. Nah, di konseling individual dan kelompok, di sini saya melakukan di bulan September, yaitu di minggu ketiga, dan di bulan lainnya, yaitu di minggu keempat. Nah, di konsultasi ini saya tidak melakukan, saya kosongkan, dan di career day saya juga kosongkan karena tidak melakukan. Nah, selanjutnya di dukungan sistem. Di dukungan sistem ini ada pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan staf, kolaborasi, dan pengembangan profesi konselor yaitu in-service training dan pendidikan lanjut. Nah, di sini saya kosongkan semua karena di bagian sini saya tidak melakukan tersebut. Nah, selanjutnya di akuntabilitas. Di akuntabilitas ini ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil, ada pembuatan laporan, dan supervisi. Nah, di evaluasi proses itu saya melakukan di bulan Juli, yaitu di minggu keempat, dan di bulan lainnya itu di minggu ketiga. Nah, di evaluasi juga sama, saya di bulan Juli di minggu keempat, dan di bulan lainnya yaitu di minggu ketiga. Nah, untuk pembuatan laporan dan supervisi itu saya kosongkan karena di situ saya tidak melakukan tersebut. Seperti itu. Nah, oke baik. Selanjutnya setelah kita membuat program semesteran dan program tahunan, di sini kita akan membuat RPL, yaitu rencana pelaksanaan layanan. Nah, di sini saya itu menggunakan RPL bimbingan kelompok, teman-teman. Nah, di sini itu komponen layanannya saya menggunakan layanan dasar. Untuk topik layanannya kerjasama dan penyesuaian diri dalam kelompok sosial. Nah, untuk bidang layanannya di sini saya memakai bidang sosial. Fungsi layanannya yaitu pengembangan, pemahaman, dan pencegahan. Nah, di sini untuk sasaran layanannya, di sini saya mengambil 8 siswa, yaitu Irna Widianti, Nazwa Makfira Hidayat, Salwahul Hawa, Gugun Yuda Abdul Ghani, Bunga Cahya Humaira, Dafiq Akmal, Jila Lailatul Fadilah, dan Anifa Sulistiani. Nah, selanjutnya
di materi di sini saya mengambil 5, yaitu ada pengertian kerjasama dan kelompok sosial, makna penyesuaian diri dalam kelompok, nilai dan sikap dalam kerjasama sosial, keterampilan sosial, dan yang terakhir itu dampak dari kerjasama dan penyesuaian diri yang baik. Nah, untuk metode dan teknik, di sini saya menggunakan diskusi kelompok dan role play dengan teknik sosiodrama dan diskusi terarah. Nah, untuk media alatnya di sini saya menggunakan PowerPoint. Untuk waktunya 40 menit dan tanggal pelaksanaannya itu tanggal 25 Oktober 2025. Nah, sumber bacaannya di sini saya dari internet. Nah, untuk tujuannya di sini ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat beradaptasi dalam kelompok sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menumbuhkan kemampuan memahami dan menghargai perbedaan. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat mengembangkan perilaku sosial yang positif. Nah, di sini ada uraian kegiatan. Yang pertama itu di tahap pendahuluan, yaitu yang pertama pemimpin kelompok memberi salam dan menyapa anggota kelompok. Yang kedua, pemimpin kelompok menunjukkan penerimaan dan menyampaikan terima kasih atas kehadiran anggota kelompok. Selanjutnya, pemimpin kelompok memimpin doa untuk mengawali kegiatan. Yang keempat, pemimpin kelompok menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya bimbingan kelompok kepada anggota kelompok. Selanjutnya, pemimpin kelompok menjelaskan proses pelaksanaan bimbingan kelompok dan peran pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Selanjutnya, pemimpin kelompok menjelaskan aturan kegiatan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Dan yang terakhir itu melakukan ice breaking atau permainan ringan untuk mencairkan suasana. Nah, selanjutnya di tahap transisi, di sini 3, yaitu pemimpin kelompok membantu peserta menyesuaikan diri dengan suasana kelompok. Yang kedua, pemimpin kelompok mendorong peserta untuk mulai terbuka dan berani mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, mengatasi rasa canggung atau malu dengan kegiatan kecil seperti perkenalan atau refleksi singkat tentang pengalaman kerjasama. Selanjutnya di tahap inti di sini ada 4, yaitu pertama anggota kelompok berdiskusi tentang pentingnya kerjasama dan penyesuaian diri dalam kelompok. Yang kedua melakukan simulasi role play tentang situasi kerja kelompok. Contohnya itu kayak menyelesaikan tugas bersama atau menghadapi perbedaan pendapat. Yang ketiga itu pemimpin kelompok memfasilitasi diskusi tentang perilaku positif yang muncul, seperti komunikasi efektif, toleransi, dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir, anggota kelompok menyimpulkan hasil diskusi dan pengalaman yang didapat. Nah, selanjutnya di tahap terakhir ini, di sini ada 5, yaitu yang pertama pemimpin kelompok dan anggota kelompok melakukan refleksi terhadap kegiatan apa yang dipelajari dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua itu menegaskan kembali nilai penting kerjasama dan penyesuaian diri. Yang ketiga, pemimpin kelompok memberi umpan balik positif dan motivasi agar peserta itu bisa menerapkan sikap tersebut di lingkungan sekolah maupun sosial. Yang keempat itu pemimpin kelompok memimpin doa penutup. Dan yang terakhir itu pemimpin kelompok menyampaikan salam penutup. Nah, selanjutnya di evaluasi ini yaitu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, di evaluasi proses itu bertujuan untuk menilai keaktifan kerjasama dan kemampuan penyesuaian diri anggota kelompok dalam kelompok. Konselor itu mengamati sejauh mana peserta berpartisipasi aktif, berkomunikasi positif, serta mampu menghargai dan menyesuaikan diri dengan teman lainnya. Nah, di evaluasi hasil ini dilakukan setelah kegiatan
berakhir bertujuannya itu untuk mengetahui perubahan sikap dan pemahaman anggota kelompok mengenai kerjasama dan penyesuaian diri dalam kelompok sosial. Begitu, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.